Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo sobat anggrek semua. Merawat anggrek memiliki seni tersendiri. Tentu bagi sahabat yang memiliki hobi mengkoleksi anggrek pernah merasakan betapa kita diuji untuk selalu bersabar, dan kemudian bagaimana kita harus tidak bosan untuk melakukan perawatan agar anggrek-anggrek koleksi kita tumbuh dengan baik dan nantinya akan menghasilkan bunga-bunganya yang indah. Namun, tidak semua anggrek itu memiliki atau tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Ada saja faktor kendala yang kadang membuat pertumbuhannya menjadi terganggu. Apakah itu karena faktor penyakit atau faktor kita yang terlalu rajin menyiram medianya sehingga terlalu basah dan lain-lain. Setiap anggrek tentu memiliki karakternya masing-masing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana anggrek bulan yang sempat sakit lalu akhirnya sekarang menjadi kembali sehat dan malahan memberikan hadiah atau bonus dari perawatan yang sudah saya berikan. Anggrek itu adalah anggrek bulan ini. Nah, anggrek bulan ini adalah anggrek sisa rental yang saya beli sekitar awal Desember 2019 yang lalu. Ketika datang kondisinya baik-baik saja dengan daun-daun yang segar dan ukurannya yang besar. Kemudian selang sebulan kemudian anggrek ini mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Jadi pada bulan Januari yang lalu, tunas batang dari anggrek ini termasuk daun mudanya itu menghitam, basah, dan berbau. Kemungkinan dia terserang bakteri atau virus. Kemudian seperti biasanya jika anggrek kita sakit, tentu bagian yang sakit itu harus dibuang dan anggrek ini dipisahkan dengan kelompok anggrek yang lainnya. Nah, belajar dari pengalaman, beberapa anggrek yang terkena kasus yang sama, tapi karena waktu itu belum punya pengalaman sama sekali, sempat ada beberapa yang tewas, maka waktu itu saya mengurangi intensitas penyiraman dengan harapan, dengan asumsi bahwa yang namanya kuman atau penyakit itu lebih menyukai suasana yang lembab. Jadi dikurangi penyiraman pada medianya, tapi tetap dilakukan perawatan seperti biasanya dan diletakkan di tempat yang cocok. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian, bagian yang membusuk itu, yaitu di ujung batang ini, itu mengering. Ya, yang ini kering menjadi hitam. Lalu ada daunnya yang sebelah sini lepas, dan ini daun yang lama masih bertahan 2 lembar. Nah, kemudian dirawat terus, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang justru bagian yang mengering itu mengeluarkan akar yang baru dengan kondisi yang hijau, mengkilat, berarti akar itu sehat, ya, dan memberikan keiki atau anakan di tempat di bawah bagian yang membusuk. Jadi sebetulnya ujung batang itu berisi sekelompok sel atau jaringan yang selalu aktif membelah, membentuk sel-sel yang baru, atau disebut juga dia adalah jaringan meristem. Dan kemudian di bagian ujung batang ini juga terkonsentrasi hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang disebut hormon auksin. Ketika terjadi kerusakan pada jaringan ini,
otomatis pertumbuhan tidak berjalan lagi, terhenti di situ, maka hormon auksinnya akan menyebar ke bagian yang lain, ke sisi-sisi batang. Karena akarnya masih baik dan bertahan, maka penyerapan mineral dan air berjalan dengan lancar. Lalu kemudian bagian yang terkonsentrasi oleh hormon auksin, yaitu di bagian batang di tepi bagian yang rusak itu, terjadilah pertumbuhan di mana sel-sel di situ terpicu tumbuh dengan lebih cepat karena hormon pertumbuhannya menyebar ke daerah bawah bagian yang busuk. Akhirnya sel-sel itu tumbuh, lalu terbentuklah keiki atau anakan ini. Jadi setelah sedih ternyata justru mendapatkan hadiah ya, yaitu anakan dari anggrek bulan ungu ini. Dan sekarang daunnya sudah mau 3 lembar dan kondisinya alhamdulillah sehat. Akarnya juga hijau, segar, dan agak abu-abu muda di bagian atasnya. Teman-teman semuanya, kalau anggrek bulanmu mengalami hal yang sama, mungkin perlakuan yang saya berikan ini bisa kamu jadikan contoh dan bisa menolong jangan sampai anggrek bulanmu menjadi mati sia-sia. Yang terpenting di dalam pertumbuhan anggrek kita yang bermasalah itu jangan sampai akarnya yang bermasalah. Sebab kalau akarnya sudah bermasalah dan kita terlambat menanganinya, maka harapan itu akan menjadi sangat tipis untuk anggrek kita menjadi bertahan. Jadi tujuan dari video ini adalah ingin memotivasi kepada sobat yang menyukai anggrek, jangan panik ketika anggrek kita mengalami kebusukan pada pucuk atau daunnya. Kalau daunnya saja yang busuk, itu bisa penanggulangannya lebih simpel, yaitu digunting saja daunnya, kemudian dibuang jauh-jauh. Tapi jika kasus yang sama terjadi seperti anggrek ini, maka perlakuannya seperti yang sudah saya ceritakan. Begitu ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalam.